Dilse. Dilse adalah sebuah film yang bergenre drama thriller dan pemeran utamanya adalah Shah Rukh Khan. Film yang dirilis pada tanggal 21 Agustus tahun 1998 ini berhasil menyabet 2 penghargaan film nasional dan 6 penghargaan Filmfare, juga penghargaan khusus di Netpack Awards. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan langsung saja kita masuk intro. Di awal film, terlihat Amar Khan Pharma yang diperankan oleh Shah Rukh Khan sedang menaiki sebuah taksi. Pihak keamanan memeriksa mobil dan bagasi untuk mencegah bahan peledak atau bom masuk ke kota ini. Amar akhirnya tiba di stasiun kereta dan hendak menaiki Barak Valley Express. Namun ternyata petugas tiket di sana mengatakan bahwa kereta terlambat 8 jam. Dinginnya cuaca di malam ini ditambah hujan yang lebat, cocok untuk Amar menyalakan woodbray-nya sambil menunggu kereta apinya. Namun karena dia kehilangan koreknya, Amar mencoba memanggil seseorang di sana untuk meminjam korek. Amar terkejut, rupanya dia adalah seorang wanita cantik. Pandangan pertamanya, terlebih dia seorang jomblo, membuat Amar caper. Di sini, Amar begitu cerewet, hingga wanita itu mengatakan, tidak mau kehilangan kesempatan emasnya, Amar langsung berlari ke sebuah warung minuman dan membeli 2 gelas teh panas. Namun tiba-tiba, terdengar suara kereta api datang. Dia bertanya kepada bapak penjual minuman itu. Ternyata itu bukan keretanya. Namun ketika kembali ke stasiun, ternyata wanita itu sudah menaiki kereta yang datang, ditemani 3 orang pria yang sudah berada di sana. Amar mencoba memanggilnya, namun dia terlambat dan harus rela cintanya pergi. Akhirnya di bawah guyuran hujan yang sangat lebat, teh panas itu dia nikmati sendiri. Dan setelah itu kalian tahu apa? Ya, copyright. Amar yang baru saja turun dari keretanya untuk mencari direktur stasiun All India Radio, rupanya dia seorang perempuan bernama Nyonya Burman. Dan ternyata Amar ini adalah seorang reporter di stasiun radio ini. Dan inilah keseharian Amar yang sedang mewawancarai warga tentang 50 tahun kemerdekaan India di berbagai negara bagiannya. Amar kemudian meminta izin kepada bosnya ini untuk mewawancarai teroris agar bisa mendapatkan perspektif lain tentang kemerdekaan India dari pandangan mereka. Ditemani asistennya yang bernama Sukla, dia akan memasuki hutan belantara meskipun nyawa mereka taruhannya. Tiba-tiba, dia melihat wanita yang dia temui di stasiun sebelumnya dan berlari mengejarnya. Namun, wanita cantik ini memasang raut wajah yang dingin dan pura-pura tidak mengenali Amar. Dan Amar ingin mengajaknya untuk minum teh panas kembali. Namun, wanita ini malah mencuekannya dan pergi naik bis. Tidak mau menyerah, Amar kemudian memanggilnya hingga wanita ini menoleh kepadanya. Pandangan itu cukup membuat Amar kegirangan. Lalu, di sebuah hutan belantara, Amar ditemani asistennya Sukla dengan mata tertutup dipandu 2 orang teroris masuk ke camp mereka. Terkejutnya Amar, ratusan teroris berada di hutan ini. Amar langsung mewawancarai pimpinan teroris ini. Terlihat Amar yang grogi dan cukup ketakutan karena nekat melakukan hal ini. Amar kemudian mengajukan pertanyaan alasan dia membentuk pasukan ilegal ini. Dia pun menjawab bahwasannya mereka ingin meminta kemerdekaan dari pemerintah India karena sejak 50 tahun lalu ketika India merdeka, negara menjanjikannya kepada mereka tentang kemerdekaan. Namun semuanya omong kosong. Mereka yang menjadi negara bagian terpencil merasa tertindas khususnya oleh tentara India. Dan mereka mengatakan bahwa mereka bukanlah teroris tapi revolusioner. Pertanyaan Amar menjadi lebih tajam ketika dia menanyakan dari mana mereka mendapatkan senjata tersebut. Apakah India dan Pakistan membantu mereka? Tentu saja, pimpinan teroris ini tidak mau menjawabnya. Amar kemudian mengatakan dia merekrut para pemuda untuk dijadikan pasukan teroris karena keegoisannya. Emosi pimpinan teroris ini pun memuncak karena pernyataan dari Amar tadi. Namun dia menghargai nyali Amar yang datang ke camp mereka. Dia bahkan mengatakan jika Amar keluar dari radio, datanglah bergabung dengan kami.
Amar pun kembali ke kantornya. Terlihat dia sedang melakukan siaran radio. Bukan berita yang dia bawakan, namun kisah cintanya ketika menemukan seorang gadis cantik di stasiun. Hal ini rupanya didengar oleh direktur stasiun. Begitupun wanita yang ditemui Amar rupanya sedang mendengar siarannya juga. Ketika berada di kantor pos untuk menyewa telepon, Amar kembali bertemu dengan wanita ini. Dia ternyata bernama Meghna yang diperankan oleh Manisha Koirala. Amar pun mencoba mencari tahu kenapa Meghna selalu menghindar ketika bertemu dengannya. Apakah dia tidak menyukai Amar? Namun, Meghna mengatakan bukan itu. Dia hanya berharap Amar berhenti mengikutinya. Saat Meghna naik bis, tidak diduga Amar berlari dan naik di belakangnya. Hingga dia sampai di rumahnya di sebuah desa. Amar kemudian berteriak memanggilnya dari atas bukit. Meghna menghampirinya dan menyuruh Amar pergi karena dia bukan gadis seperti yang dia pikirkan. Amar tidak mau memperdulikan akan hal itu. Dia kemudian menembak Meghna dan mengatakan dia mencintainya dari lubuk hati paling dalam. Amar kembali datang ke rumah Meghna. Karena Amar tidak memahami kisah hidupnya, Meghna mengatakan dirinya telah menikah. Amar terkejut mendengar hal ini, hatinya pun hancur. Setelah pergi, dia kemudian merenung dan harus meminta maaf kepadanya. Ditemani Sukla, dia menunggu kedatangan Meghna dan 3 pria yang dia lihat di kereta. Mereka bercanda apakah Meghna mempunyai 2 suami. Amar kemudian dibawa 2 pria di sana menuju sebuah hutan. Di sana, Amar mengatakan dia dari pemerintahan dan polisi akan tahu jika sesuatu terjadi kepadanya. Bahkan dia mengenal teroris dan pimpinannya. Namun akhirnya dia mengaku sebagai pegawai All In Radio. Di sini Amar masih mengira mereka adalah suami Meghna, namun inilah yang terjadi. Ketika sedang dihajar, fakta sesungguhnya malah terungkap. Meghna ternyata belum menikah dan dia adalah sepupu mereka. Kemudian kejadian ini dilihat oleh seorang warga dan melaporkannya. Bosnya Amar dan Sukla datang menjemputnya dan membawanya ke rumah sakit. Ketika babak belur, Amar malah tampak bahagia karena Meghna ternyata belum menikah dan Amar akan memperjuangkan cintanya. Kemudian Amar kembali ke rumah Meghna, namun sayang dia dan keluarganya sudah pergi dari sana. Terungkap mereka hanya 2 bulan berada di rumah ini. Amar kemudian menghubungi keluarga besarnya yang berada di kota untuk memberitahu tentang keadaannya. Dan itu dilakukan di kantor pos yang sama ketika bertemu dengan Meghna. Amar kemudian memberi uang petugas di sana agar Amar bisa mendapatkan nomor telepon yang biasa dihubungi oleh Meghna. Dari nomor tersebut diketahui sebuah daerah bernama Leh Ladakh. Amar berangkat ke sana. Sambil mencari keberadaan Meghna, dia pun meliput sebuah festival di sana. Dia kemudian menghubungi kantornya melalui sebuah telepon umum. Tiba-tiba dia melihat seorang pria yang dikejar oleh tentara India. Kemudian terdengar suara letusan senjata. Dan ketika sedang meliput penangkapan ini, Amar melihat Meghna berada di sana. Namun ternyata dia profesional dan mendahulukan tugasnya. Pria yang telah tewas ditembak mati ini terungkap dia telah membawa bom untuk meledakkan anak-anak sekolah. Amar kemudian mencari keberadaan Meghna dan menemukannya di sebuah bis. Meghna terkejut Amar kembali menemukannya. Tentara kemudian masuk ke bis ini untuk mencari tersangka teroris lainnya. Meghna mengatakan dirinya bersama Amar. Tentara lalu menyimpulkan bahwa dia adalah istrinya. Di sini pun Amar tersenyum dan mengatakan ke semua orang dia adalah istrinya. Sambil menyindir Meghna karena menyuruh orang lain memukulinya. Lalu di tengah pegunungan yang tandus tiba-tiba bis ini mogok. Otomatis semua penumpang harus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Meghna yang masih jual mahal, dia pun langsung pergi. Namun kemudian Amar kembali memanggil dan mengejarnya. Amar pun mulai kesal karena merasa telah dibohongi bahkan dibuang di tempat sepi.
Di sini, Megna kembali menegaskan agar tidak mengikutinya. Kali ini, Amar mengatakan dia benci dari hatinya. Megna kembali meminta Amar untuk mengatakan itu sambil melihat wajahnya. Namun Amar tidak mampu dan malah celepot. Di pegunungan ini, mereka terjebak. Namun untungnya warga asli di sana membantu mereka. Saat badai akan datang, Amar malah duduk santuy menikmati udbrainya. Megna pun menghampirinya dan inilah yang terjadi. क्या हुआ? क्या क्या हुआ? हाँ? क्यों तुम? हाँ? बोल नहीं पा रही हो तुम? देखो, जितना तुम अपने दुख को छुपाने की कोशिश करो, Malam itu, mereka berlindung di rumah penduduk di sana. Dan tidak sengaja, Amar mengintip si Megna yang lagi mandi. Keesokan harinya, Amar mengajak Megna menemui Dalai Lama dengan tujuan akan menikahi Megna. Di sini, Megna meminta maaf kepada Dalai Lama bahwa dia gila. Amar kemudian meminta Megna agar dia bisa menikahinya, namun Megna menolaknya dengan alasan tidak punya waktu. Mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Amar terus menggodanya bahwa dia ingin menikahi dan memiliki anak. Megna kali ini mau merespon Amar bahwa dia ingin anaknya 8. Amar pun terkejut bahagia, namun semua itu hanya hayalan mereka, karena Megna tetap tidak mau menikah dengan Amar karena dia akan segera mati. Malam pun kembali tiba, mereka harus beristirahat di puncak pegunungan. Amar kembali memanfaatkan situasi ini agar bisa lebih dekat lagi dengannya. Megna pun terlihat cantik dengan senyumnya, bahkan mereka hampir saja celepot. मुंह बंद करके Saat terbangun, Amar kembali harus kecewa karena Megna telah pergi meninggalkannya. Dia hanya meninggalkan sebuah puisi di pasir, yang isinya beberapa orang suka menulis di atas pasir, namun dengan satu hembusan saja mereka akan terhempas. Hingga terdengar suara dentuman saat parade berlangsung. Terlihat Megna dan kelompoknya membuat paspor palsu. Dia termenung saat mendengar siaran radio yang dibawakan oleh Amar. Amar kembali ke keluarga besarnya. Tak lama setelah itu, datang seorang wanita bernama Preti yang dijodohkan dengannya. Namun ternyata Preti pun mencintai orang lain, tapi mengalami kegagalan hubungan seperti halnya Amar. मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है. मिला हाथ ओके. Saat berada dalam bis, mereka mencoba menjalin komunikasi satu sama lain, meskipun hati mereka masih tertuju pada orang lain. Mereka pun harus mengatakan keputusan mereka ada di pihak keluarga. Kemudian tidak sengaja, Amar melihat pria yang memukulinya. Dia langsung lari kabur dan Amar mengejarnya. Amar menabrak seorang perempuan yang dia sangka adalah seorang laki-laki. Tiba-tiba, pria itu ditemukan beberapa polisi dan ditangkapnya. Namun, dia menelan sebuah kapsul. Dan terungkap dari pimpinan kelompok Megna, pria itu bernama Ken. Dan dia menelan kapsul yang berisi sianida. Kembali ke rumahnya, keluarga Amar dan Preti langsung menanyakan keputusan mereka. Preti nampak ragu, namun Amar mengatakan ia menerimanya. Preti dikejar adik-adiknya untuk mengatakan iya. Kemudian, pihak kepolisian mengidentifikasi orang yang bernama Ken ini. Mereka menemukan sebuah suling dan catatan. Kembali ke kelompok Megna yang terungkap bahwa Ken adalah kakak kandungnya.
Namun tiba-tiba, Megna datang ke rumahnya bersama seorang wanita. Dia mengatakan bahwa dirinya telah diusir dari rumah dan desanya, dan dia tidak memiliki tempat tinggal. Dia juga membutuhkan tempat dan pekerjaan. Bahkan, Megna mengatakan dia pernah bekerja di sebuah stasiun radio. Hingga akhirnya, Megna harus menyaksikan Amar yang melakukan pertunangan di hari dia datang. Dan akhirnya dia diterima Amar bekerja menjadi asisten radionya dan tidur di bagian atas rumahnya Amar. Di kantor All In Radio, Amar kembali bertemu Megna dan bertanya apa maksud dari semua ini. Dia telah mencampakkan dirinya kemudian tiba-tiba datang dan meminta pekerjaan kepadanya. Megna tetap menutup rapat mulutnya. Dan di sebuah pasar, Megna bertemu salah seorang kelompoknya. Dia kembali menegaskan tujuan kelompok ini dan dia memastikan tidak ada sedikit pun keraguan dalam diri Megna. Terakhir, dia mengucapkan cinta adalah racun dan itu bukanlah untuk kita. Di rumah, terlihat keluarga Amar begitu kompak untuk mempersiapkan pernikahannya. Megna terlihat akrab dengan mereka. Dia kemudian disuruh nenek Amar untuk memanggilkannya. Saat naik ke atas, tiba-tiba Amar memasangkan headphone ke telinganya. Di sini, hati Megna kembali tersentuh karena mendengar percakapan mereka tentang pernikahan dan ingin mempunyai 8 anak. Dan mereka hampir saja celepot. Lalu, organisasi yang menangani teroris atau CBI mulai melakukan penyelidikan dari tersangka Ken yang melakukan bunuh diri dengan menelan sianida. Tiba-tiba, mereka menemukan peledak di sana dan tiba-tiba... Lalu, di kantornya, Amar bertemu anak sekolah yang sedang melakukan kunjungan. Dan ternyata, guru mereka adalah wanita yang dia tabrak. Bahkan temannya Sukla pindah ke kantor ini. Sukla memintanya untuk memilih salah satu dari mereka. Namun Amar beralasan ingin mencari tahu maksud Megna yang tiba-tiba kembali datang dalam kehidupannya. Kemudian, Megna mengungkapkan isi hatinya kepada temannya bahwa mereka akan menghancurkan kehidupan orang-orang yang tidak bersalah di keluarga ini. Temannya lalu menegaskan kembali tujuan hidup mereka untuk sebuah revolusi. Teman Megna yang bernama Mita menelepon seseorang yang nyatanya telah diprank oleh adik-adiknya Amar dengan tujuan untuk menguping tentang lokasi yang anak-anak pikir dia akan bertemu pacarnya di gerbang Sunder Nagar dan dipergoki Preti. Wanita yang pernah ditabrak Amar dipanggil CBI. Dari sini mereka menyimpulkan Amar terlibat dalam jaringan teroris. Ketika Amar diinterogasi dan ditunjukkan foto Ken, tentu saja Amar mengatakan dia tidak mengenalinya meskipun dia tahu itu adalah saudara Megna. Dia hanya mengejarnya karena dia memukulinya. Amar kemudian masuk ke kamar Megna untuk mencari informasi siapa sebenarnya dia. Tiba-tiba, Amar melihat sebuah ikat kepala warna hijau yang selalu dipakai oleh jaringan teroris. Amar kemudian mencari Megna di kantornya, tapi dia tidak menemukannya. Ternyata, Sukla mengajak Megna untuk menyaksikan gladi resik peringatan kemerdekaan India. Amar kemudian dengan tergesa-gesa mencari keberadaannya di sana. Setelah menemukannya, Amar membawa Megna ke tempat sepi dan meminta kebenaran darinya. Terungkap di sini, ketika Megna berusia 12 tahun, orang tuanya dibunuh oleh tentara India. Kakak dan dirinya mengalami pemerkosaan hingga Megna merasakan trauma dan kejang-kejang seperti yang pernah terjadi ketika bersama Amar. Karena hal tersebut, Megna kemudian direkrut menjadi anggota kelompok revolusioner atau teroris dari sejak saat itu. Amar kemudian memahami cerita Megna, dia mengajaknya untuk pergi bersamanya. Tapi Megna tetap menolaknya. Amar tidak bisa membenarkan cara yang dilakukannya, membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Prinsip hidup mereka yang berbeda tidak bisa menyatukan mereka.
Amar pun terbawa emosi. Tiba-tiba polisi datang menangkap Amar. CBI menemukan informasi foto teroris dan bahan peledak jenis RDX 555 yang mempunyai daya ledak sangat tinggi dan berbahaya. Dan disimpulkan rencana mereka akan dilakukan pada tanggal 26 Januari saat perayaan kemerdekaan India. Dua orang saudara Meghna menyuap polisi dan membebaskan Amar. CBI kemudian datang ke rumah Amar untuk mencari Meghna dan Mita. Amar dibawa ke sebuah tempat sepi. Dia berhasil kabur namun mereka mengejarnya. Amar pun berhasil melumpuhkan satu teroris. Kemudian HP-nya berdering. Ketika mengangkatnya, rupanya itu adalah Meghna yang menelepon. Amar dengan sekuat tenaga akan menghentikannya karena cinta lebih besar dari terorisme. CBI meminta Perdana Menteri memeriksa semua kendaraan militer yang akan mengikuti parade. Amar yang sudah babak belur datang ke rumah Preti. Dia bertekad untuk menghentikan aksi Meghna. Amar mendapat lokasi tempat persembunyian Meghna dan kelompoknya dari Preti. Tiba-tiba, CBI datang dan menangkap Amar. Dia pun mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa dia bukan teroris dan justru akan menghentikannya. Amar diberi obat penenang dan dibawa ke rumah sakit. Namun, ketika sampai di sana, Amar berhasil kabur. Kelompok ini kemudian melakukan pembahasan terakhir rencana keji mereka. Kita lihat Amar yang berjuang menuju lokasi Meghna. Tanggal 26 Januari ketika senja tiba. Sebelum melakukan aksinya, Meghna kembali diberi doktrin akan tujuan dan cita-cita mereka melakukan aksi ini. Amar melihat mobil all-in radio dipakai oleh teroris dan inilah yang dilakukan oleh Amar. Meghna dibantu Mita didandani sebuah baju khusus yang telah terpasang bom di sana. Ternyata Meghna akan melakukan aksi bom bunuh diri. Pasukan keamanan terlihat bersiaga. Ketika keluar dari tempat persembunyiannya, Meghna melihat Amar. Amar dengan tekad dan perjuangannya takkan meninggalkannya. Dia menggenggam dan memeluk Meghna yang penuh dengan bahan peledak di badannya. Amar kembali memintanya untuk mengatakan bahwa dia mencintainya. Namun, belum sempat Meghna mengatakannya, pelukan mereka berakhir dengan... Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Dil Se ini? Dil Se sebetulnya bukan film Bollywood yang istimewa. Meski latar belakangnya isu terorisme dan politik yang memanas di India bagian utara, tapi tetap saja film ini dipenuhi lagu, tarian, dan akhirnya jatuh cinta jadi drama. Terlepas dari itu semua, overall saya menikmati alur ceritanya karena ada Mang Ukan juga yang main. Dan karena kopai saya masih tersisa, kita suruput dulu. Mantap. Enjoy.